Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat bertemu di kelas 12. Ibu senang kalian semua bisa naik ke kelas 12. Selamat bertemu di kelas 12 IPA, selamat bertemu dengan saya. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berkenalan lebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang katanya. Nah sekarang ibu memperkenalkan diri ibu. Mungkin kamu ada yang sudah kenal tapi ada yang belum. Karena kelas 11 dulu ibu gurunya adalah Ibu Juliana. Nah sekarang ibu perkenalkan nama ibu, Leni Julitawati Sinaga. Ibu mengajar bidang studi biologi. Nah ibu sudah berumah tangga dan sudah punya 2 orang anak laki-laki. Oke, sampai situ perkenalan kita. Kita akan memulai pelajaran biologi kita. Ibu harapkan walaupun kita belajar lewat daring, online, ibu tetap mengharapkan semua anak-anak ibu tetap semangat belajar. Karena ini kamu sudah duduk di kelas 12, harus lebih serius belajar demi menggapai cita-citamu. Supaya nanti ke universitas mana kamu inginkan bisa kamu dapatkan. Nah, jadi kita masih tetap belajar daring. Ibu harapkan kamu semuanya tetap stay at home, tetap pada protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, makan makanan sehat. Oke, sampai sini perkenalan kita. Kita akan memulai pelajaran kita pada pertemuan yang pertama. Oke, kita akan memulai pelajaran kita. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai materi kita, pernahkah kamu amati seekor anak kucing di rumahmu? Anak kucing yang semula tubuhnya berukuran kecil, lama-kelamaan bertumbuh bertambah besar. Coba pula kamu amati, misalnya kamu menanam biji jagung atau biji bunga atau apapun itu sampai berbunga dan berbuah. Kamu perhatikan juga adik bayimu yang baru lahir, setelah beberapa bulan, coba kamu perhatikan lagi berapa tinggi dan berat badannya. Nah, jadi dari hasil pengamatan kamu itu, maka kamu dapat simpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat dilihat dari bertambahnya ukuran badan atau ukuran sel. Nah, kita akan memulai materi kita, yaitu yang pertama, pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup, yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel. Apa arti irreversibel itu? Artinya dia tidak dapat kembali ke bentuk semula dan merupakan perubahan pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur. Nah, pertumbuhan dimulai sejak kapan? Pertumbuhan dimulai sejak terjadinya fertilisasi sehingga terbentuk embrio di dalam biji. Setelah itu, biji akan berkecambah. Apa pula itu perkecambahan? Nah, perkecambahan adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Nah, ini contoh pertumbuhan yang dialami oleh seekor kupu-kupu. Kamu perhatikan, dimulai dari telur, larva, lalu dia masuk menjadi pupa, kembali menjadi kupu-kupu. Ya. Nah, ini pertumbuhan pada katak. Nah, dimulai dari telur, masuk dia ke berudu berekor, ya, berkembang menjadi berudu berkaki, katak kecil, nah katak dewasa. Nah, ini juga salah satu contoh pertumbuhan pada hewan. Nah, ini contoh pertumbuhan pada manusia, mulai dari umur 9 bulan, 9 minggu, 12 minggu,
16 minggu, 20 minggu, sampai 38 minggu di dalam rahim ibu. Nah, itu tadi adalah pertumbuhan. Ini yang dimaksud dengan perkembangan. Apa itu yang dimaksud dengan perkembangan? Peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat kedewasaan yang bersifat reversibel. Reversibel artinya dia dapat kembali ke bentuk semula. Dan tidak dapat diukur, artinya dia bersifat kualitatif. Jadi kualitasnya yang dilihat. Pada tumbuhan ditandai dengan kemampuan tumbuhan menghasilkan bunga atau buah. Itulah yang menunjukkan bahwa tumbuhan itu sudah dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi secara bersamaan sehingga jika suatu organisme mengalami pertumbuhan, maka organ-organ tubuhnya juga mengalami perkembangan. Contoh, proses pendewasaan dari balita menjadi manula. Proses menetasnya telur menjadi dewasa. Keluarnya akar dari biji saat berkecambah sampai menghasilkan bunga dan buah. Nah, ini contoh perkembangan pada tumbuhan jagung. Silakan kamu perhatikan gambarnya. Biji yang ditanam mengalami perkecambahan. Lalu dia tumbuh menjadi tanaman vegetatif dan tanaman yang dewasa yang sudah mengalami bunga dan berbuah. Nah, jadi secara rinci ini perhatikan di tabel Ibu perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan. Ya, satu, pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif karena mudah diamati. Ada perubahan jumlah dan ukuran, tidak dapat kembali ke bentuk semula atau irreversible. Nah, kalau perkembangan tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Terjadi perubahan menuju tingkat kedewasaan atau pematangan organisme. Dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan reversible. Nah, itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini perhatikan proses perkecambahan biji. Perkecambahan itu ada dua jenis. Yang pertama, perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal terjadi pada tumbuhan dikotil. Artinya, biji kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Ya, kalau perkecambahan hipogeal ini terdapat pada tumbuhan monokotil, artinya perkecambahan yang ditandai dengan kotiledonnya tetap berada di dalam tanah. Contohnya pada biji jagung. Nah, macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Ada disebut dengan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan meristem yang dimulai dari meristem apikal yang terdapat pada ujung akar dan pucuk tunas. Pertumbuhan sekunder yaitu pertumbuhan yang terjadi pada jaringan lateral dan kambium untuk pemanjangan dan pembesaran makhluk hidup. Nah, ini contoh pertumbuhan primer, hasil pembelahan sel-sel jaringan meristem pada ujung akar dan ujung batang. Nah, ini pertumbuhan sekunder, hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus yang menyebabkan tumbuhan bertambah besar. Nah, ini biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, karena kalau tumbuhan monokotil tidak memiliki kambium. Nah, sekarang kita akan memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada dua faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal artinya faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan tersebut. Ada dua, yaitu gen dan hormon. Nah, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor luar.
artinya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada tumbuhan yang berasal dari luar tubuh tumbuhan tersebut. Contohnya makanan, air, kelembapan, suhu, dan cahaya. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Mulai dari yang pertama yaitu faktor internal. Gen itu merupakan dasar faktor internal yang paling tidak bisa ditawar karena setiap makhluk hidup tentu saja memiliki gen. Di manakah terdapat gen tersebut? Di dalam kromosom. Jadi yang menentukan tumbuhan itu manis atau tidak itu berasal dari gen tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, yang kedua hormon. Hormon berasal dari bahasa Latin yaitu hormein, artinya menggiatkan. Ya, jadi hormon adalah senyawa organik alami yang pada konsentrasi rendah memberikan pengaruh yang besar pada berbagai proses fisiologis. Ada beberapa jenis hormon yang terdapat pada tumbuhan. Nah, kamu perhatikan. Ini ada hormon auksin yang berfungsi untuk pemanjangan sel dan dominasi apikal. Ada hormon giberalin, ini untuk pertumbuhan batang, perkecambahan biji, pembentukan bunga, dominasi lateral, dan pembentukan buah tanpa adanya biji. Disebut dengan peristiwa partenokarpi. Yang ketiga ada disebut dengan hormon sitokinin, yaitu berfungsi untuk pembelahan sel, penundaan penuaan, dan pembentukan organ. Yang keempat ada yang disebut dengan asam absisat, yaitu berfungsi untuk pengguguran daun atau organ-organ tubuh tumbuhan, dormansi biji, serta menghambat pertumbuhan tunas. Yang kelima, ada itu disebut dengan hormon gas etilen, yaitu hormon yang berfungsi untuk membantu proses pematangan buah. Yang keenam, ada yang disebut dengan hormon asam tromalin, yang membantu proses pembentukan jaringan baru. Nah, hormon asam tromalin ini tadi membantu proses pembentukan jaringan baru ketika tumbuhan mengalami luka. Lalu ada hormon kalin, ini hormon yang terakhir, ini membantu proses pembentukan organ. Nah, kalin ini dibagi 4. Rizokalin untuk akar, antokalin bunga, filokalin batang, kaulokalin daun. Ya. Nah, perhatikan itu untuk jenis-jenis hormon. Nah, sekarang kita masuk faktor eksternal. Faktor eksternal yang tadi adalah faktor yang berasal dari luar tubuh tumbuhan. Dimulai dari nutrisi, cahaya, air, kelembapan, suhu, dan pH atau derajat keasaman. Nah, ini nutrisi. Nutrisi adalah makanan. Nah, nutrisi ini berdasarkan jumlah kebutuhannya dibagi menjadi 2, yaitu makronutrien dan mikronutrien. Nah, makronutrien artinya nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, sedangkan mikronutrien yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Nah, contohnya unsur makro yaitu karbon, hidrogen, oksigen, fosfor, kalium, sulfur, dan kalsium. Unsur mikro, boron, mangan, molibdenum, tembaga, klor. Nah, itu kamu perhatikan. Ada unsur makro dan unsur mikro. Nah, cahaya. Cahaya ini dapat menghambat pertumbuhan. Kenapa cahaya dikatakan menghambat pertumbuhan? Karena cahaya dapat menguraikan hormon auksin yang terdapat pada tumbuhan, sehingga kerja auksin tadi menjadi terganggu. Ya.
Nah, makanya pertumbuhan lebih cepat di tempat yang gelap. Namanya peristiwa etiolasi. Ya, ingat sekali lagi, pertumbuhan lebih cepat di tempat yang gelap. Namanya peristiwanya adalah etiolasi. Ya. Nah, dengan adanya cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan tadi, sehingga ada berbagai macam jenis tanaman. Ada namanya tanaman hari panjang, ada namanya tanaman hari pendek. Nah, di mana membedakan tanaman hari panjang dan tanaman hari pendek? Kamu perhatikan di situ, tanaman hari panjang, waktu siangnya lebih panjang daripada malam. Tanaman hari pendek, waktu malamnya lebih panjang daripada siang. Ya, perhatikan di situ ya, Nek ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, air, fungsi air bagi tumbuhan sebagai bahan pembentuk karbohidrat dalam proses fotosintesis. Sebagai pelarut garam mineral di dalam tanah. Sebagai pelarut senyawa dalam sel. Mengaktifkan reaksi enzimatis, menjaga kelembapan. Ya. Nah, selanjutnya fungsi daripada kelembapan. Nah, kelembapan udara tinggi ini dapat menyebabkan penguapan rendah. Ya. Kecepatan transpirasi lambat. Nah, kelembapan udara rendah, maka penguapan tinggi, kecepatan transpirasi tinggi. Jadi pada kondisi kelembapan yang tinggi, umumnya pertumbuhan tanaman lebih cepat, namun kelembapan yang rendah diperlukan oleh beberapa tanaman untuk pertumbuhan generatif, sehingga berbunga pada musim kemarau. Ya, jadi kelembapan ini juga mempengaruhi proses pertumbuhan. Nah, selanjutnya adalah suhu. Suhu, beberapa faktor yang mempengaruhi suhu di sekitar tanaman ialah radiasi matahari. Jadi suhu ini ada suhu optimum, suhu maksimum, dan suhu minimum. Jadi ada suhu yang paling tinggi, ada suhu paling rendah, ada suhu yang pas dia. Nah, suhu optimum untuk tumbuhan umumnya berada pada kisaran 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Ya. Nah, selanjutnya pH dan oksigen. pH derajat keasaman tanah sangat berpengaruh terhadap ketersediaan unsur hara yang diperlukan oleh tumbuhan. Sedangkan oksigen, kadar oksigen dalam tanah selalu berlawanan dengan kadar air dalam tanah. Jika kadar air tinggi, maka kadar oksigen akan rendah. Jadi keberadaan oksigen dalam tanah sangat penting untuk respirasi sel-sel akar yang akan berkaitan dengan penyerapan unsur hara. Oke. Nah, sampai situ pertemuan kita. Kita akan lanjutkan untuk beberapa hari ke depan belajar biologi lagi. Silakan kamu berikan komentar berupa pertanyaan di Google Classroom kalau ada yang tidak mengerti. Jangan lupa kerjakan kuis yang Ibu berikan dan tugas yang sudah Ibu berikan nanti. Oke, selamat belajar, tetap semangat.